Cinta yang paling tulus dan mendalam itu menurut gue ya mereka yang masih bisa mencintai walaupun hati mereka udah rusak, mereka juga nggak bisa benci walaupun hatinya terluka. Ya, ya gue sadar akhirnya udah karena dianya juga curigaan, posesif, cemburuan banget. Kan ada beberapa orang yang mungkin bagi beberapa orang kayak diposesifin enak, kayak ngerasa dijaga banget. Tapi beberapa orang juga nggak suka diposesifin. Kalau gua tuh orangnya tipe yang nggak suka diposesifin karena gua sendiri itu nggak suka ngeposesifin orang. Jadi kalau gua enggak ya lu enggak, gua iya lu iya, gua mah gitu biasanya. Lu sadar Kalau nggak ngasih spoiler? iya, Takutnya nih ada yang fuckboy denger nggak apa-apa nih. ya nggak apa-apa kan gue sharing Ya udah buat yang denger dicatat itu baik-baik ya. pengalaman, Siapa tahu kan. Iya. pengalaman. Soalnya subscriber gue random gila orangnya. Iya, iya. But I love them all. Kalau nggak ada mereka gue gak segini anjir. Gue mulai waktu kelas 10 sekarang udah video gue paling tinggi 97.000 view-nya. Sombong dikit. Tapi susah konsisten. Hmm. Aw. Wow. Kalau soal yang aku kamuan baper apa enggak, ada yang baper, tapi bapernya biasanya satu doang, atau enggak dua-duanya baper tapi gengsi buat ngomong. Wah kalau kayak mau dong kayak gitu. Aduh, ada yang gini Pak, kalau soal gengsi nih, Ya. terkadang rasa gengsi itu bisa bikin kita kehilangan orang. Misalkan nih, lu suka sama satu orang, temen lu juga suka sama dia, lu gengsi buat ngomong, dianya kedapatan duluan, nyesel kan? Gue sempat berpikir kayak gitu pak. Kayak kalau suka bilang suka daripada keburu terlambat. Tapi gue baru dengar lagi ada kalimat jangan confess sama sahabat lu, nanti nyesel. Pak. Iya, kebanyakan ada beberapa yang memang tidak untuk dipublikasikan. Maksudnya orang lain nggak perlu tahu. Ada beberapa hal yang lebih baik kita keep sendiri aja. Ya, yeah. Setidaknya gue tahu. Nambah skill. Cia, Iya. belagu banget gue anjing. Kalau buat gue mah confess nggak apa-apa. Justru confess biar dia tahu soal diterima atau ditolak itu urusan nanti. Yang penting lu udah confess, lu lega. Yang penting kayak dia tahu kayak gue pernah punya rasa sama lu. Terus selalu menerima gue apa enggak. Yang penting gue udah ngomong, gue lega, hati gue tenang. Anjay. Perihal memiliki dan tidak memiliki itu urusan semesta. Karena kita nggak bisa ini juga nggak bisa melakukan kehendak kalau misalkan emang nggak mau. Anjay, Michelle Teguh. Gila, gue podcast. Ada beberapa hal yang lebih baik dilepaskan daripada disimpan tetapi menyakiti. Nah, aduh. Gitu. Gue rasa gue podcast sama lu ini sejam bisa gue jadi 3 episode, gila. Gue podcast itu udah sama yang itu tahu, sama temen gue yang ngasih saran 2 kali. Bintang tamu gue yang paling berisi lu. Bintang tamu paling berisi, oke. Kalau ngomong dia bilang gue kayak dongo. Kalau sama temen gue kita cuma teriak-teriak doang. Gue sampai live streaming anjir sama temen gue jam 11 malam baru kelar nonton F1. Tapi viewernya bagus banget, gila. Puji Tuhan sih. Worth it lah. Puji Tuhan. Cuma kalau kena copyright ya udah. Wassalam gue anjing. Enggak lah, mainnya enggak lah. Ada quotes bagus lagi mungkin. Ntar gue jadiin caption di Instagram. Bagus ya. Quotes bagus itu kalau dari gue apa yang berdasarkan pengalaman. Aduh, bingung nih gue, kata-katanya banyak soalnya di otak gue kadang. Ya udah santuy aja. By the way,
selingan lu jadinya bikin makalah apa aksi sosial buat tugas? Makalah gue udah bikin, tapi udah kumpul sih, tapi baru bab 1 aja. Kalau udah selesai bab 1 Iya, sama siapa aja? sama Selin, Jopin, sama Kania. Pantesan kelar ya. Jadi buat lu semua yang dengerin nggak tahu, jadi gua sama Michelle ini sekolah kita udah tinggal Ini sekelas masuk tinggal 3-4 hari dikasih tugas bikin makalah. Shout out buat 25 sekolah. halaman. Shout out buat sekolah gua nggak bilang sekolah di mana, tapi gua rasa lu udah pada Udah mau lulus, Iya. udah mau lulus dikasih beban Iya. lagi. tapi Aduh. udah pada tahu lah gua sekolah di mana. Sering bikin motovlog Iya. anjir gua. Hmm. Cuma tapi gua konten motovlog yang paling wadidaw sih. Gua ke sekolah pakai GoPro-nya itu kan mencolok sekali. Malah Jalek teriak-teriak di parkiran gak jelas. Lu ngapain bawa GoPro? Nengok semua orang ke situ. Bangsat. Waduh. Waduh, kalau soal dia mah saya nggak kaget lagi. Iya. Kagak jadi adik kelas itu kalau bisa ngeliat gue waspada. Ini GoPro nyala apa enggak? Iya, gue ngerti. Tenang. Ini buat disclaimer aja, chat yang ada di Meet nggak gue masukin karena podcast basically audio only. Video bonus tapi kan tergantung aja. Gue mendingan pakai vektor orang aja, lebih gampang lah. Dan size-nya lebih kecil. Jadi gue nguploadnya santai. Sebenarnya sih juga bikin konten sih, Pak. Oh, lu kan musisi. Lu bisa nyanyi, bisa main gitar. Enggak, saya ada di TikTok. Gua bikin akun galau. Lumayan sih followersnya banyak. TikTok itu trafficnya menjanjikan. Gue bilang sama lu. Pertahanan. Iya. Lu emang nyanyi ya? Enggak, di TikTok gue punya akun galau. Enggak, basically kayak nasehat atau gimana? Nasehat, pengalaman pribadi, atau enggak yang relate sama orangnya banyak. Aduh, sorry agak delay nih, bapak gue telepon anjir. Maklum lah. Oke. Apa. Coba deh lu upload ke YouTube. Lu kan anak binus nih ya, masa depan. Aduh. Mau disensor nama kampusnya nggak apa-apa. Mau sensor Nggak apa-apa. Perfilman juga kayak Ben. Iya, awalnya mau ke UMN juga. Tapi keburu di binus. Iya. Gue prediksi lu perfilman pasti somehow lu bakalan pakai YouTube. Kalau kata gue sih mendingan lu mulai ngerintis aja, cuy, pelan-pelan cuy. Nikmatin prosesnya. Soalnya di TikTok lu menjanjikan. Wih, kok gue jadi sotoy banget ya, kayak subscriber gue banyak aja anjing. Oh iya, kalau kan lu kan udah pernah cerita nih tentang cerita lo. Ya. Yeah. Gue nemu satu kata di konten gue yang mungkin relate untuk lo. Apa tuh? Aku adalah hujan bagimu yang memilih untuk berteduh. Aku adalah pelangi bagimu yang buta warna, dan kamu hanya singgah tapi tak sungguh. Aduh, Michelle. Hebat sih lu. Ya. I'm speechless now. Ibaratnya dari apa? Asing, jadi teman, jadi cinta. Terus asing lagi balik lagi ke asing tapi dengan kenangan. Aduh. Nah. Kita pengen mengulang itu kembali, tapi sudah tidak bisa karena kita bukan siapa-siapa lagi. Nah iya. Kayaknya kok ada deh. Ibaratnya kayak ya lu menjaga dia sampai misalkan ibaratnya nih kayak ibarat pemilik sama burung. Milik punya burung nih. Aduh. Dia rawat burung itu dari kecil sampai gede, tapi dengan siapa nanti dia terbang, ya udah ikhlas. Aduh. Wow. Pertama penggambarannya agak absurd tapi nggak apa-apa. Cuma
ini berisi banget kontennya. Coba gue coba satu ya kata-kata Mutiara. Bagaimana kalau akhirnya kita tidak berjodoh? Aku akan tetap bersyukur. Kenapa begitu? Karena aku telah mengenalmu dan aku pernah menjadi bagian di hidupmu, menjadi pelukmu yang menghangatkanmu, menjadi sesuatu yang kau sebut bahagia. Aku bersyukur telah memiliki kesempatan itu bersamamu. Masalah jodoh itu sudah ada mengatur, karena dari awal aku datang hanya untuk mencintaimu, bukan untuk melawan takdir. Tetaplah tersenyum, walau nantinya bukan aku. Anjay. Aduh. Aduh. Kayaknya ini bakal... kenapa? Lu dulu nggak apa-apa. Apa? Tadi lu mau ngomong. Lu. Nggak enak. Gak enak. Gue kalau podcast itu ya yang gue pelajarin, kita jangan pernah ngajarin bintang tamu yang ngajarin kita. So silakan, be my guest. Lu dulu. Gini, kita nih pasti nggak asing sama yang namanya hujan. Oke. Hujan itu teman-temannya sad boy, sad girl. Jelas. 1% Ada air. orang yang Oh iya. awalnya nggak benci hujan jadi benci hujan. Ya. Benar Benar sekali. Hujan emang nggak pernah tahu siapa yang dia basahi, ya kan? Ya. Tapi air mata lu pasti tahu dia jatuh karena siapa. Aduh, bangke. Aduh. Lu mikir nggak sih? Lu nulis quotes lu, omongan lu tulis di kertas gitu, terus lu jadiin lukisan. Gue rasa atau postingan di IG sempurna deh. Aduh, buset. Aduh. Boleh nggak? Gue ada pikiran jahat, boleh nggak nih? Apa tuh? Mikir. Boleh. Ya. Boleh. Nah, tapi kalau misalnya lu siapapun itu, tapi lu tau lah. Sekali lagi gue bilang minta maaf. Kayak ini bakal jadi 2 episode lo anjir. Gila, udah mau sejam. Soalnya kalau misalnya 15 menit lebih itu orang udah males nonton. Kayak kelamaan. Samaan, iya. Tapi bagi maupun lu sama dia sekarang ibaratnya udah asing dong. Enggak, gue sih masih berharap kayak what the fuck was wrong with me man. Iya. Ngerti. Tapi kalau gue ngeliatnya sih, ya mungkin lo masih berharap, Ya. tapi keadaannya udah beda, udah jauh. Kalau coba aja kayak jauh itu cuma jarak tanpa meninggalkan rasa, mungkin nggak apa-apa kalau dia pergi. Tapi kalau misalnya kayak kalau aja janji itu cuma kata tanpa meninggalkan doa, ya mungkin nggak apa-apa lu ngarep. Wow. Karena biasanya orang yang berharap pasti dia doa dong. Tuhan, jika dia jodohku berikanlah dia padaku, tapi jika tidak, ya sudah. Ya berarti dari begitu Tuhan sudah menjawab. Iya. Kalau ini sih, saya juga strict parent, jadi gue ngerti problemnya. Lucunya gue doa kayak gitu sekitar 2 minggu yang lalu, Cok. Percaya nggak? Gue doa kayak gitu. Percaya. Gue bilang, anehnya abis itu besoknya langsung di-block anjing. Gue kayak, wow, apa gue salah berdoa? Tapi kalau gue ngelihatnya cinta lu tuh tulus sih. Oke. Ya kenapa? Karena kebanyakan orang tulus itu biasanya sakitnya nggak main-main. Orang tulus, orang setia pasti sakit itu. Kayak cinta yang paling tulus dan mendalam itu menurut gue ya mereka yang masih bisa mencintai walaupun hati mereka udah rusak, mereka juga nggak bisa benci walaupun hatinya terluka. Ya nggak sih? Aduh, singkat, padat, kena. Wow, ini episode gue nggak tahu, kita podcast udah mau sejam, biarin aja. Tapi gue rasa ini bakal jadi stok konten yang bagus, stok podcast yang bagus karena bermutu. Dan teori membuktikan
Kalau ngebahas ginian banyak viewernya. Amin.